Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wawancara dalam setting psikologi industri dan organisasi. Sebelum masuk ke materinya, saya, Alifa Iza Alislamiyah, akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yaitu ada Ainun Nazwa Mutia, Aisyah Nur Huwaidah, Alfianisa Imanda Utami, Egil SK Rosadi, Malika Umi Rahmania, Nazifa Resti Akmalia, Putri Nur Intan Pratiwi, dan yang terakhir yaitu Raihana Azahra. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang definisi wawancara setting psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia dalam dunia kerja, di mana manusia memiliki peran sebagai pekerja baik secara individual maupun secara kelompok. Stewart dan Cass 2017 menyampaikan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara supaya dapat berjalan efektif. Di antaranya adalah konten dan conducting. Yang pertama ada konten. Konten mengacu pada pokok-pokok pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara berlangsung agar wawancara berjalan secara efektif. Pewawancara perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Karena tujuan utama wawancara seleksi adalah untuk menentukan kandidat yang paling tepat bagi suatu posisi. Maka, hal yang paling penting bagi pewawancara adalah memahami secara mendalam deskripsi atau uraian jabatan yang berkaitan dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya ada conducting, yaitu mengacu pada metode atau cara yang digunakan pewawancara dalam mengelola jalannya wawancara agar suasananya tetap nyaman dan tidak menegangkan. Dalam hal ini, pewawancara perlu memiliki keterampilan untuk melaksanakan wawancara yang telah disusun dan direncanakan dengan baik, namun tetap dilakukan secara fleksibel, alami, dan tidak kaku. Selanjutnya ada karakteristik wawancara psikologi industri dan organisasi, yaitu ada wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur itu menggunakan pertanyaan yang telah ditentukan, pertanyaan yang berhubungan dengan karakteristik pribadi atau keterampilan khusus yang diperlukan untuk posisi yang ditawarkan. Kalau wawancara semi terstruktur memiliki beberapa pertanyaan inti, tetapi memberikan fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan respon kandidat. Selanjutnya ada teknik psikologi industri dalam pengajuan pertanyaan. Terdapat dua pedoman panduan wawancara yang berbeda untuk operator dan level staff. Yang pertama untuk operator. Pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana motivasi dan ambisi kandidat untuk memastikan bahwa mereka memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan berkontribusi dalam peran tersebut. Penilaian digunakan leveling yang mencakup kategori baik sekali, cukup, dan kurang. Teknik psikologi industri dalam mengajukan pertanyaan. Yang kedua ada untuk level staff. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara mencakup sikap kerja, perencanaan dalam bekerja, dan kemampuan dalam berhubungan dengan bagian-bagian lain yang selevel atau lebih tinggi. Kemampuan dalam menghadapi orang lain juga dinilai, seperti keterampilan interpersonal, kemampuan analisis dan penilaian, kepemimpinan, serta motivasi. Semua aspek ini penting untuk memastikan bahwa kandidat memiliki kompetensi yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif di level staff. Oke, selanjutnya ada penggunaan wawancara setting PIO. Yang pertama itu ada seleksi dan penempatan. Dan yang kedua ada promosi jabatan. Dan yang ketiga ada meminimalisasikan permasalahan karyawan atau exit interview. Terima kasih.
telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.